Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan video episode selanjutnya. Mari kita simak sama-sama. Jangan lupa tekan subscribe dan nyalain tombol loncengnya ya. Setelah Sina selesai memasak, mereka bertiga makan bersama. Suasana terasa canggung. Sina tak menyangka jika mantan pacarnya sekarang menjadi adik iparnya. Dan suaminya tuan muda yang terpaksa dia nikahi. Ya Tuhan, begitu rumit jalan hidup Sina. Miko terus tersenyum memandang ke arah Sina dan dibalas sesekali dengan lirikan Sina. Faris yang sedari tadi melihat tingkah Miko dan Sina merasa sangat panas. Ingin rasanya dia membawa kabur Sina dari situ. Suasana terasa canggung. Miko merasa adiknya aneh setelah melihat Sina. Setelah selesai makan, Miko mengajak Faris ke ruang kerjanya. Sedangkan Sina langsung menuju kamarnya. Ada apa? Sepertinya moodmu tidak baik, ucap Miko yang sadar bahwa adiknya tidak seperti biasanya. Hahaha, kakak terlalu berat berpikir. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit khawatir dengan perusahaan kita yang ada di negara J. Maklum kak, aku yang membesarkannya, jadi sedikit cemas meninggalkannya, ucap Faris mencoba berbohong. Memang benar, masuk akal sikapmu agak sedikit berubah, ucap Miko. Ah, benarkah? Kakak terlalu memperhatikan aku. Hahaha. Faris yang mencoba tertawa. Jadi bagaimana istriku? Cantik, baik, lembut, perhatian, begitu sempurna, ucap Faris tulus. Ya, kau benar, dia memang sempurna. Jadi bagaimana dengan Sandra? Apa kau sudah memikirkannya? Jika dia bangun, apa yang akan kau lakukan dengan Sina? Apa kau akan menyakitinya? Aku sudah menentukan hati kepada Sina. Untuk masalah Sandra, aku sudah memikirkannya. Kau tenang saja, aku tak akan menyakiti kakak ipar. Dek, hati Faris terasa sakit mendengar kata kakaknya. Kakak ipar? Ah, pacarku menjadi kakak iparku. Tuhan, kata itu terdengar menyakitkan, gumam Faris dalam hati. Ah, iya, kakak benar, kakak ipar. Senyum getir terlihat di wajah Faris. Faris, menginaplah di sini. Aku telah menyiapkan semua keperluanmu. Baik kak, ini juga kesempatan untukku untuk bersama Si. Jujur, aku belum bisa melepaskanmu. Tapi aku juga tidak bisa menyakiti kakakku. Untuk kali ini, kuserahkan semuanya kepada waktu untuk menjawabnya untukku. Di kamar Miko, Sina sudah tertidur lelap. Miko mengecup kening istrinya itu. Aku benar-benar sudah sangat mencintaimu. Hanya dalam waktu 3 bulan, kau sudah bisa jadi candu untukku. Kau wanitaku, selamanya akan seperti itu, ucap Miko sambil memeluk Sina erat dan tertidur. Pagi hari, Sina dan Piita sudah sibuk di dapur. Mereka menyiapkan masakan kesukaan Faris dan Miko. Miko dan Faris turun. Terlihat dua tuan muda tampan berjalan menuruni tangga. Ah, jiwa fujosiku memberontak, ucap Sina. Hentikan lamunanmu, gadis nakal. Kami bukan karakter manga yang ada di pikiranmu, ucap Faris yang seakan tahu Sina dalam mode fujoshi. Tiba-tiba muka Sina memerah. Aku tidak memikirkannya, ucap Sina sembari menunduk. Suara Faris mengagetkan Miko. Fujoshi? Dan tunggu, gadis nakal. Apa kali ini Faris juga hanya menebak? Tapi dari tingkah Sina, tebakan Faris benar. Apakah ini hanya satu kebetulan? Dan kenapa dengan suasana ini? Miko bergulat dengan pikirannya. Bagaimana kau tahu? Hardik Miko. Ah kakak, hanya menebak saja dari ekspresinya, ucap Faris santai. Dia lupa bahwa sekarang ada kakaknya. Ah, hampir aku terbawa suasana. Aku lupa, kini kau bukan milikku lagi sih. Oh, begitukah? Mencoba percaya dengan ucapan Faris. Tidak boleh curiga dengan adikku sendiri. Mungkin memang kebetulan. Miko mencoba meyakinkan dirinya. Mereka selesai sarapan. Apakah hari ini kau ikut ke kantor? Tidak kak, aku masih lelah. Aku akan tinggal saja di rumah. Oh, baiklah. Sina, jaga adik iparmu dengan baik dan jangan nakal. Sembari mencium Sina di depan Faris, Miko mempertegas kata nakal seakan memperingati Faris bahwa Sina adalah istrinya. Sina mengangguk, terasa suasana yang mencekam.
Sina bergidik ngeri berada di antara dua tuan muda kejam. Faris, jaga dirimu, buat nyaman di rumah ini. Tenang saja, Faris tersenyum. Sina sedang melamun di taman seperti biasa untuk menenangkan hatinya. Dia selalu melihat hamparan bunga lilik. Ya Tuhan, begitu beratnya hidupku. Kenapa masalah tak henti-hentinya kau berikan? Sekarang aku harus bisa menekan perasaanku yang mulai jatuh cinta dengan Miko. Dan di sisi lain, aku harus menghadapi masa laluku yang belum terselesaikan. Sina larut dalam lamunannya. Sina berjalan mendekati bunga lili yang sudah mulai mekar itu. Berjalan dia mendekati hamparan bunga lili yang ia tanam. Tiba-tiba Faris memeluk Sina dari belakang. Si, aku merindukanmu. Maafkan aku telah meninggalkanmu, Si. Mempererat pelukannya. Al, lepaskan aku. Mencoba melepaskan pelukan Faris dari tubuhnya. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan menjelaskan kenapa aku tiba-tiba meninggalkanmu. Untuk apa sekarang kau jelaskan? Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku tidak mau mendengar apapun darimu. Lepaskan aku. Lepas. Tidak, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau mendengarkan penjelasanku. Apa kau tidak mengerti ucapanku? Sina berusaha memberontak. Kumohon lepaskan. Ingat, aku adalah kakak iparmu. Suara Sina terdengar bergetar. Dek. Mendengar ucapan Sina, Faris melepas pelukannya. Dia baru ingat bahwa wanita yang dipeluknya adalah istri kakaknya. Sina berlari menuju kamarnya. Air mata sudah membasahi pipinya. Faris mengacak-acak rambut. Apa yang telah aku lakukan? Bukankah seharusnya aku menjelaskan pada Si? Tapi aku malah memperburuk keadaan. Sial. Si, kau membuatku gila. Di tempat lain, Bian dan Roy sedang ngopi bersama di dapur. Bian tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi. Flashback on. Bian berjalan menuju taman. Pasti jam segini Sina ada di taman. Melihat ke arah taman. Benar saja, mata Bian menemukan Sina berada di tengah hamparan bunga lili. Saat Bian akan berjalan mendekati taman, tiba-tiba dia melihat Faris memeluk Sina. Apa? Kenapa tuan muda Faris memeluk Sina? Dia melihat Sina yang seperti memberontak ingin melepaskan pelukan Faris. Terlihat raut wajah sedih. Ah, sial. Aku tidak bisa mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Tiba-tiba Bian mendengar langkah kaki dari belakangnya. Bian melihat Roy yang berjalan menuju taman. Bian menghentikan langkah Roy. Mau kemana kamu, Roy? Ah, ini tuan muda ingin aku mengirim foto Nona yang sedang duduk di taman. Ah, bahaya jika Roy melihat Sina dan Faris bisa celaka hidup Sina. Aku tidak ingin Sina menderita lagi di rumah ini. Gumam Bian. Nona tidak ada di taman. Ah, tidak. Tadi aku melihatnya. Dia duduk di bangku taman. Makanya saat tuan muda bertanya di mana Nona, aku menjawab dia duduk di bangku taman. Jadi dia memintaku mengirim fotonya. Oh, tadi. Sekarang Nona sedang di kamar. Tadi aku berpas-pasan dengannya. Ucap Bian bohong. Ah, bagaimana kalau kita ngopi saja? Oke, jarang juga kita ngopi bersama. Mereka berjalan menuju dapur. Flashback. Hei, kenapa diam saja? Ucap Roy mengagetkan Bian. Tidak, hanya kepikiran sesuatu. Di kantor, Miko masih memikirkan sikap Faris yang terlihat mencurigakan. Apa benar hanya sebuah kebetulan? Ah, gadis nakal. Beraninya dia menyebut wanitaku gadis nakal. Itu membuatku marah meskipun kau adikku. Ucap Miko benar-benar terlihat marah. Dimas yang sedari tadi melihat sikap tuannya yang uring-uringan hanya tersenyum. Bahkan karena Nona Sina, aku bisa melihat sifat manusiamu, Tuan Muda Miko. Siapa sangka pernikahan berawalan ingin balas dendam, malah menjadi bumerang untukmu, Tuan. Ucap Dimas dalam hati. Dimas, kenapa kamu tersenyum? Apa aku membayarmu hanya untuk melamun dan tersenyum? Salah lagi dah gua. Maaf Tuan, hari ini kita akan meeting jam 2 siang. Batalkan. Hari ini aku akan pulang cepat. Faris di rumah. Aku tidak tenang meninggalkan Sina bersamanya. Miko keceplosan. Maksudku, aku hanya ingin ngobrol banyak dengan Faris. Oh, ternyata sebab uring-uringannya karena cemburu. Cemburu sama adiknya sendiri. Pura-pura
pura-pura gak denger lah daripada mati mengenaskan. Baik tuan, saya mengerti. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.